Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknopreneur. Langsung saja kita mulai penjelasan pada kali ini. Yang pertama, kata teknopreneur merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur. Teknopreneur merupakan orang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Dan faktor yang perlu diperhatikan dalam peluang bisnis adalah: satu, lihat keterampilan yang dimiliki dan cocokkan dengan karakter bisnis yang dilakukan. Dan yang kedua, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan dicintai. Yang ketiga, pengukuran self efficiency dalam manajemen bisnis. Yang keempat, kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang bisnis di sekitar. Kemudian, hal yang perlu dilakukan oleh seorang teknopreneur. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Yang kedua, menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Yang ketiga, memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam kurung uang, orang, dan peralatan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, mengelola sumber daya dari tahap awal startup dengan fase bertahan, survival, dan fase pengembangan ekspansi. Yang kelima, mengelola risiko-risiko berhubungan dengan bisnisnya. Yang kedua, landasan teknopreneur. Yang A, berangkat dari kebutuhan masyarakat. B, memperkaya diri dengan ide dan inspirasi. Yang C, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. D, tambahkan value pada produk. Selanjutnya, peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Manufaktur adalah perjalanan bahan mentah dengan usus kimia fisika untuk mengubah bentuk sifat atau mengubah bentuk penampilan untuk membuat bagian atau komponen atau produk rekayasa. Rekayasa elektronika adalah teknik yang berhubungan dengan berbagai material dalam berbagai konfigurasi dan struktur yang dapat mengatur aliran arus listrik. Kewirausahaan produk rekayasa elektronika: A, tahap memulai. B, tahap melaksanakan. C, tahap mempertahankan. Dan D, tahap mengembangkan. Yang ketiga, jenis perusahaan di bidang manufaktur. A, di bidang makanan dan minuman, contohnya Grup Mayora dan Sari Roti. B, di bidang otomotif, contohnya Astra dan Suzuki. Yang C, bidang elektronika, contohnya Maspion dan Polytron. D, di bidang tekstil dan garmen, contohnya PT Asia Pacific Fiber. E, bidang kerajinan. Selanjutnya, dunia kerja industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Yang pertama, pekerjaan di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Pekerjaan rekayasa elektronika praktis berarti pekerjaan yang melibatkan berbagai bahan sederhana yang dapat mengatur aliran arus listrik. Yang kedua, jenis-jenis produk elektronika praktis. A, tracking sistem panel surya. B, lampu sepeda pintar. C, lampu running LED. Yang ketiga, proses bisnis pekerjaan di bidang manufaktur. Yang pertama, proses procurement, in-art inventory, proses produksi, penjualan dan pemasaran, administrasi dan umum, akuntansi dan keuangan. Dan yang D, sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion. Sifat-sifat yang harus dimiliki wirausahaan: yang pertama, disiplin, komitmen tinggi, kejujuran, kreativitas dan inovasi, mandiri, realistis, percaya diri, fokus pada tugas dan hasil, berani ngambil risiko, kepemimpinan, keorisionalan, berorientasi kepada masa depan, kreativitas. Dan keuntungan dalam berwirausaha adalah waktu kerja lebih fleksibel, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, belajar menjadi pemimpin, mengasah potensi diri dan kreativitas. Perbedaan vision dan passion adalah: yang pertama, vision, pandangan, wawasan, impian, tujuan dari suatu perusahaan yang diinginkan di masa depan. Passion adalah kecenderungan seorang melakukan sesuatu yang disukai secara terus-menerus. Yang keempat, cara mengembangkan vision dan passion. A, temukan motivasi yang mendasari keputusan. B, temukan nilai-nilai yang dikanut. C, melakukan refleksi diri. Selanjutnya, simulasi berbasis proyek. Kewirausahaan di bidang elektronika, contoh sederhana yang sering dijumpai adalah rice cooker. Memiliki kemampuan untuk mengubah sistem kerja manusia menjadi kerja alat otomatis.
Kontrol otomatis adalah teknologi yang menghubungkan sistem mekanik, listrik, dan elektronik dengan informasi untuk mengontrol produksi. A. Peralatan rumah tangga dan industri, contohnya lampu otomatis. Lampu secara otomatis bekerja melalui sensor. B. Produk elektronika kendali otomatis pada robot. Robot adalah mesin pembuat manusia yang dapat bekerja tanpa lelah untuk membantu manusia dalam pekerjaan non-stop. Manfaat produk elektronika kendali otomatis mengontrol proses dapat secara langsung mengontrol suhu sehingga parameter pemrosesan dipertahankan dengan benar. Misalnya, pada industri pengolahan ikan untuk mengawetkan produk olahan dan menumbuhkan jamur agar tidak mudah busuk. Produk elektronik yang dikendalikan secara otomatis sekarang mendominasi kehidupan. Produk elektronik otomatis dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, keamanan, dan konsisten secara manufaktur. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.